Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Asfiah dari Prodi PGMI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang sejarah kebudayaan Islam sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dari materi yang akan saya sampaikan. Dari kondisi sosio-religius, Islam tidak lahir di ruang hampa, melainkan sebelum Islam, masyarakat Arab berada pada masa zaman jahiliyah. Namun, jahiliyah di sini bukan berarti bodoh secara intelektual, karena pada masa itu bangsa Arab merupakan ahli sastra. Di sini bodoh secara spiritual dan moral, karena pada masa itu bangsa Arab menyembah berhala, tidak adanya keadilan sosial, dan sistem kabilah yang sangat keras. Dari hal tersebut menjadi titik balik dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan turunnya wahyu merupakan titik awal transformasi besar. Sejarah kebudayaan Islam mencatat bagaimana nilai-nilai tauhid mengubah masyarakat yang terpecah belah menjadi satu umat yang memiliki peradaban besar dalam waktu yang singkat. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari sejarah kebudayaan Islam. Secara etimologi, berasal dari kata syajaratun yang berarti pohon, yang bermakna pertumbuhan dari akar hingga buah. Secara terminologi, SKI adalah studi tentang perkembangan kehidupan masyarakat muslim dari masa ke masa, baik dalam aspek politik, sosial, ilmu pengetahuan, hingga seni yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Singkatnya, sejarah kebudayaan Islam merupakan rekaman jejak bagaimana umat Islam mengaplikasikan ajaran agamanya dalam bentuk peradaban yang nyata. Selanjutnya yaitu ada ayat suci Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khairum bima ta'malun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Untuk hari esok, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa sejarah kebudayaan Islam bukanlah hanya sekedar masa lalu, tetapi dari sejarah kita memperhatikan apa yang telah kita perbuat, dan merupakan proses evaluasi dari sejarah agar kita sebagai umat muslim tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya yaitu ada hadis yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam, yang berbunyi, maka yaumuhu hadza khairum min amsihi fahuwa maghbut wa ma kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa mahrum wa ma kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'un, yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung.
Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merudi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis tersebut menjelaskan ini adalah semangat progresivitas. Sejarah kebudayaan Islam mengajarkan bahwa peradaban Islam pernah memimpin dunia karena mereka selalu bergerak lebih maju. Kita belajar sejarah untuk mengambil semangat kemajuan tersebut. Selanjutnya yaitu mari kita analisis dari masa peradaban sampai masa modern. Dari pola siklus peradaban, jika kita analisis kejayaan Islam seperti masa Abbasiyah terjadi ketika umat Islam terbuka terhadap ilmu, pengetahuan, dan sangat menjunjung tinggi keadilan. Sebaliknya, kemunduran terjadi saat terjadi perpecahan internal dan pengabaian terhadap ilmu. Yang selanjutnya yaitu ada SKI sebagai solusi modern. Banyak orang menganggap bahwa sejarah hanyalah hafalan nama dan tahun. Padahal secara kritis SKI adalah laboratorium kemanusiaan. Kita bisa belajar resolusi konflik dan perjanjian Hudaibiyah atau belajar toleransi dari Piagam Madinah. Kesimpulannya, mempelajari SKI bukan untuk terjebak dalam nostalgia kejayaan masa lalu, melainkan untuk mencari formula bagaimana Islam bisa kembali menjadi rahmatan lil alamin di era digital ini. The Caliphate served as a fertile ground for poets, writers, physicians, philosophers, and astronomers. Scientific writings in Greek and other languages were translated into Arabic, forming the foundation of massive original scholarship. And so the Abbasid period is considered the golden age of Islamic civilization. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.